Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala kulli as-sahabatil ghurril mayamin wa ala at-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kita hormati, tidak bosan-bosannya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita bilang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila engkau hitung nikmat Allah maka engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat berada di atas agama yang benar ini, dan nikmat-nikmat yang lainnya seperti nikmat taufik, nikmat diberikan kekuatan untuk datang ke majelis ilmu, dan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita bilang dan kita hitung. Maka Bapak dan Ibu yang saya muliakan, nikmat ini tidak akan kekal dan tidak akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kecuali karena rasa syukur yang kita panjatkan ke hadirat Allah. Dan nikmat juga tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mungkin akan mengazab hamba tersebut karena rasa kufur yang dimiliki oleh hamba itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur maka aku akan menambah untuk kalian nikmatku. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sungguh jika kalian kufur atau ingkar maka azabku sungguh sangat pedih. Bapak dan Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini 6 September 2014, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari hadis yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Berkata Imam Nawawi di dalam kitabnya, wa an ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqzu jawsunil ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum.
qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim muttafaqun alaihi wa hadza lafzul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Buyu' dan dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Fitan. Namun hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi sesuai dengan lafaz yang dibawakan oleh Imam Bukhari. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ummul mu'minin, dari ibunya orang-orang yang beriman, Ummi Abdillah, kunyahnya Aisyah radhiyallahu anha Ummi Abdillah, dan beliau adalah perempuan yang tidak memiliki anak dan dikunyahkan dengan anak saudarinya, itu Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, anak dari Asma binti Abi Bakar, anak Asma dengan Zubair bin Awam. Jadi anak Asma namanya Abdullah. Kemudian Rasulullah SAW memberi kunyah kepada Aisyah dengan Ummi Abdillah, dan beliau adalah As-Siddiqatu bintu Siddiq, seorang perempuan yang benar, anak seorang laki-laki yang benar. Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma wa radhiyallahu anis sahabati ajma'in. Beliau Ummul Mukminin dilahirkan pada tahun keempat setelah kenabian. Jadi Rasulullah SAW lebih tua dari Aisyah 44 tahun. Kalau Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul di umur 40, Aisyah lahir 4 tahun setelah kenabian. Kemudian beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW 2 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan ada di antara para ulama mengatakan 3 tahun ketika umurnya 6 tahun. Ketika umur Aisyah 6 tahun. Kemudian Rasulullah SAW membina rumah tangga bersama Aisyah ketika Aisyah berumur 9 tahun, yaitu di bulan Syawal setelah terjadinya perang Badar pada tahun kedua hijrah. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Sepulang dari Badar pada bulan Syawalnya Rasulullah SAW membina rumah tangganya dengan Aisyah. Dan adalah sebelumnya Aisyah bersama bapaknya Abu Bakar. Kemudian beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Selain Aisyah disebut dengan As-Siddiqatu bintu Siddiq, beliau juga disebut dengan Al-Habibatu bintul Habib. Al-Habibatu bintul Habib, itu orang yang dicintai, anak orang yang dicintai. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Amr bin Al-As, "Man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah?" Siapakah manusia yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Nabi kita Muhammad SAW dengan terang menjelaskan atau mengatakan Aisyah. Kemudian Amr bin Al-As mengatakan wa minar rijal, dan dari golongan laki-laki abuha, itu bapaknya. Makanya beliau juga disebut dengan Al-Habibatu bintul Habib, orang yang dicintai, anak orang yang dicintai. Perempuan yang paling dicintai oleh Rasulullah, bahkan manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah secara umum adalah Aisyah. Dan dari golongan laki-laki adalah bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar atau Abdullah bin Abi Quhafah. Kemudian Ibnu Abdul Bar mengatakan, lam yakhtalif fismi abiha wa jaddiha wa anna laqaba Abi Bakrin Atiq. Dan tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang nama Aisyah dan nama bapaknya. Dan laqab Abu Bakar adalah Atiq. Atiq
yaitu orang yang sering memerdekakan budak-budak. Kemudian kunyahnya Ummu Abdillah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya kunyat bibni ukhtiha, dia dikunyahkan dengan anak saudarinya yaitu Abdullah bin Zubair berdasarkan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata-kata Aisyah dia diambil dari kata-kata Aish, artinya kehidupan. Aish. Kemudian ibu Aisyah adalah Ummu Ruman bi fathir ra'i wa dhammiha. Bisa dengan memfathah ra atau dengan mendommahkannya. Ummu Ruman atau Ummu Ruman. Nama Ummu Ruman itu adalah Zainab bintu Amir. Kemudian Aisyah dan bapaknya Abu Bakar dan juga kakeknya Abu Quhafah adalah sahabat. Dan ada di antara kalangan sahabat yang memiliki tiga generasi yang ketiga-tiganya ini sahabat. Dan akan tetapi hal ini tidak banyak. Akan tetapi tidak ada di suatu keluarga yang 4 generasi keempat-empatnya itu sahabat, kecuali di keluarga Abu Bakar. Abu Quhafah yaitu bapaknya Abu Bakar seorang sahabat. Abu Bakar sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar juga memiliki anak yaitu Asma binti Abi Bakar, seorang sahabat. Kemudian juga Abdullah bin Zubair tadi anaknya Asma juga seorang sahabat. 4 generasi yaitu Abu Quhafah, Abu Bakar, Asma dengan anaknya Abdullah adalah sahabat keempat-empatnya. Dan hal ini tidak dikumpulkan di keluarga yang lain kecuali hanya di keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga dengan anaknya yang lain, yaitu anaknya cucunya Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Abi Quhafah. Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar. Bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah. Kemudian Abu Bakar sahabat. Anaknya namanya Abdurrahman. Kemudian anaknya Abdurrahman ini memiliki anak Muhammad, yang mana Muhammad ini sendiri juga dia termasuk sahabat. Yang mana pengertian sahabat adalah orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman dengan Rasul dan mati dalam keadaan beriman. Dan ini adalah suatu keutamaan yang dimiliki oleh keluarga Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh keluarga lainnya di antara keluarga-keluarga sahabat. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 8 tahun. Ketika dibina rumah tangga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah, umur Aisyah 9 tahun. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Aisyah umurnya 18 tahun. Jadi beliau hidup bersama Rasulullah selama 8 tahun 5 bulan. Kemudian Bapak dan kaum muslimin yang saya muliakan, Aisyah adalah seseorang yang sangat pintar, memiliki otak yang sangat cerdas. Ketika dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bisa mengulang kata-kata yang diucapkan oleh bapaknya Abu Bakar. Bahkan dia bisa mengulang syair-syair yang panjang yang diucapkan oleh orang-orang Arab sebelumnya. Dan beliau adalah wanita yang paling mulia. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah wanita yang paling afdal, yang paling utama itu Aisyah atau Khadijah atau Fatimah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menguatkan bahwasanya yang paling mulia itu adalah Khadijah. Ada yang mengatakan bahwasanya wanita yang paling utama itu adalah Aisyah, dan ada yang mengatakan bahwasanya yang paling mulia itu adalah Fatimah. Dan semuanya memiliki dasar. Fatimah dikatakan bahwasanya beliau adalah wanita yang paling mulia karena Nabi kita sebelum Nabi kita meninggal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Jibril datang padaku pada tahun ini 2 kali.
Itu memurojaah Quran datang padaku pada tahun ini sebanyak 2 kali, dan pada tahun-tahun sebelumnya cuma datang sekali. Dan saya tidak merasakan sesuatu yang lain kecuali ajalku sudah dekat, kata Rasulullah SAW kepada Fatimah. Kemudian Fatimah menangis. Kemudian setelah itu Rasulullah juga mengatakan bahwasanya ni'mas salafu laki ana, sebaik-baik pendahulu bagimu adalah saya, kata Rasulullah SAW kepada Fatimah. Kemudian sesudah itu Fatimah menangis karena dikabarkan oleh Rasulullah SAW, tidakkah engkau gembira bahwasanya engkau adalah sayyidatun nisa'il alamin, kata Rasulullah SAW, bahwasanya engkau adalah sayyidah, yaitu tuannya atau pemimpin perempuan-perempuan nanti di surga. Hal ini yang menyebabkan pertanyaan Aisyah kepada Fatimah, apakah saya tidak melihat orang yang dari menangis ke ketawanya atau ke senyumnya lebih cepat daripada Fatimah? Kemudian ditanyakan oleh Aisyah kepada Fatimah ketika Rasulullah SAW masih hidup. Itu setelah itu Fatimah mengatakan bahwasanya saya tidak akan mengungkapkan rahasia di antara rahasia-rahasia Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, Aisyah menanyakan hal itu kepada Fatimah. Kemudian dikabarkan oleh Fatimah bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwasanya ajalnya sudah dekat. Kemudian saya menangis. Setelah itu Rasulullah SAW mengkabarkan kepada saya bahwasanya saya adalah sayyidah, itu tuan perempuan-perempuan semuanya. Berdasarkan hal ini, para ulama mengatakan bahwasanya seutama-utama perempuan adalah Fatimah. Kemudian banyak juga riwayat yang mengatakan bahwasanya Aisyah juga dia adalah perempuan yang utama. Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah, kepada anaknya sendiri, tidakkah engkau mencintai orang yang aku cintai? Kemudian Fatimah mengatakan bala, iya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan cintailah ini, katanya. Dia tunjuk Aisyah, karena sesungguhnya bapakmu mencintainya. Kemudian banyak keutamaan yang lainnya, seperti sabda Rasulullah SAW bahwasanya fadlu Aisyah ala sairin nisa kafadlis saridi ala sairit ta'am. Keutamaan Aisyah di atas semua perempuan adalah bagaikan keutamaan sarid. Sarid ini adalah jenis makanan di Arab, roti yang ada dagingnya, dan dia adalah makanan yang utama di zaman Rasulullah SAW. Keutamaan Aisyah di atas perempuan-perempuan semuanya adalah bagaikan keutamaan sarid di atas semua makanan, jenis makanan. Begitu juga keutamaan Aisyah di dalam menyebarkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian istidraknya pembenaran Rasulullah SAW tentang pemahaman-pemahaman para sahabat juga memberikan manfaat kepada umat ini. Banyak keutamaan yang dimiliki oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga dengan Khadijah, seorang perempuan yang istimewa, istri Rasulullah SAW yang pertama, yang mana Rasulullah SAW tidak menduakan, tidak beristri yang lain kecuali setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersama Khadijah selama 27 tahun. Beliau tidak mau menikah dengan yang lainnya kecuali setelah meninggal Khadijah. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Dan beliau adalah orang yang beriman ketika orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang mencurahkan hartanya untuk Rasulullah SAW ketika orang lain mengharamkan hartanya untuk dakwah Rasulullah. Seorang perempuan yang sangat utama. Dan Aisyah mengatakan bahwasanya saya tidak lebih cemburu kepada seorang perempuan sebagaimana saya cemburu kepada Khadijah, padahal saya tidak melihatnya. Semua mereka adalah orang-orang yang mulia. Namun bapak dan kaum muslimin yang saya cintai, yang dikuatkan oleh banyak para ulama bahwasanya Khadijah dia lebih utama daripada Aisyah dan Fatimah, karena di awal dakwah Rasulullah SAW Khadijah memiliki peran yang sangat vital, peran yang sangat penting bagi dakwah Rasulullah SAW. Makanya ketika meninggal Khadijah, Rasulullah SAW sangat sedih.
Dan di antara para ulama ada yang membedakan bahwasanya keutamaan Khadijah, dia adalah di awal-awal dakwah, di awal-awal Islam. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, maka Aisyah dia lebih utama di dalam menyebarkan ilmu Rasulullah SAW, dalam menyebarkan hadis-hadis Rasulullah. Sesuatu yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain dikasih tahu oleh Aisyah radhiyallahu anha wardoha. Kemudian beliau adalah di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 2.210 hadis. Kemudian di sini kita akan lihat bagaimana seorang perempuan yang dibina di rumah kenabian, di rumah Rasulullah SAW. Kita baca lagi hadisnya, an ummil mu'minin ummi Abdillah, dari ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah yang mudah-mudahan Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakzu jaisun al-Ka'bah, suatu tentara memerangi Ka'bah. Yakzu jaisunil Ka'bah fa idza kanu bi baida'a minal ar yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, kata Rasulullah. Itu sekelompok tentara memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ar, maka apabila mereka berada di Baida. Baida adalah suatu tanah yang luas dan kosong, semacam padang pasir yang kosong, yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah mengatakan, fa iza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ketika mereka berada di suatu padang yang sangat lapang, yang sangat luas, maka mereka dibenamkan oleh bumi dari awalnya sampai akhirnya. Dan tentara ini wallahu alam siapakah yang dimaksud tentara oleh hadis Rasulullah SAW ini. Namun hal ini bukanlah Abraha. Mana kita mengetahui Abraha, dia juga datang dari Yaman, ingin menghancurkan Ka'bah dan ingin memindahkan kiblatnya manusia ke Yaman. Dia ingin membuat suatu tempat ibadah yang akan didatangi dan diziarahi oleh orang-orang Arab, dan mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Dan kepala rombongan tentara yang dipimpin oleh Abraha ini, ya mereka mengendarai gajah yang disebut dengan Ashabul Fil, dan kisahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil. Kemudian kalau tentang masalah Abraha, ketika mereka sudah dekat dengan Ka'bah di suatu daerah yang disebut dengan Al-Mughammas, gajahnya itu tidak mau untuk melanjutkan perjalanan, bahkan dia turun. Dia tidak mau untuk berjalan. Kudanya seakan-akan lemas. Dan apabila dibalikkan kepala gajah tersebut menuju arah Yaman, maka gajah tersebut berlari dengan cepat. Kemudian mereka berusaha untuk memaksanya menuju arah Ka'bah, akan tetapi gajahnya tidak mau untuk berjalan, dan begitu juga dengan kendaraan mereka yang lain. Kemudian mereka berhentilah di situ di suatu daerah yang disebut dengan Al-Mughammas. Kemudian disitulah Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Toiron ababil tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu panas yang berasal dari api, yang mana masing-masing burung itu memegang batu-batu kecil dengan kakinya, kemudian dia lepaskan ke masing-masing tentara Abraha, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah kisahkan di dalam Al-Quran, tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka jadilah mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh binatang ternak.
bolong-bolong mungkin badannya. Kisahkan dalam beberapa kitab bahwasanya masuk dari kepalanya batu tersebut kemudian keluar dari duburnya. Batu yang panas yang meluluh-lantakkan kulit dan tulang-tulangnya, yang menghancurkan tulang-tulang dan semua persendiannya. Namun yang dimaksud dengan tentara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah bukan tentara itu, dan Allahu alam tentara yang mana. Dan juga bukan pula tentara Habsyah, yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Ka'bah nanti berhasil dihancurkan oleh orang-orang Habsyah, itu oleh orang-orang Ethiopia, dan mereka berhasil di dalam menghancurkan dan merobohkannya, dan ini adalah ketika kiamat sudah dekat. Dan di antara para ulama mengatakan bahwasanya tentara ini adalah tentara yang ingin memerangi Al-Mahdi, yaitu pemimpin kaum muslimin nanti juga di akhir zaman. Ketika Al-Mahdi lari ke Ka'bah, yang mana kota Mekah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, dan juga kota Madinah, kemudian ada beberapa tentara yang ingin memerangi Al-Mahdi dengan tentaranya. Kemudian ya tentara tersebut diceritakan di dalam hadis ini, fa iza kanu bi baida aminal ar yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ketika mereka berada di suatu tempat, di suatu tanah atau lahan yang lapang, yang kosong, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Yukhsafu artinya mereka dimakan bumi dari awalnya sampai akhirnya. Sebagaimana Qarun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa khasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin, kata Allah. Maka kami benamkan Qarun dan dengan rumah-rumahnya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah, maka dia tidak akan mendapatkan penolong, suatu kelompok yang akan menolongnya dari azab Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana minal muntasirin, dan dia tidak termasuk kepada orang-orang yang akan ditolong. Jadi fa khasafna fa khusifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka dibenamkan ke dalam tanah dari awalnya sampai kepada akhirnya. Kemudian lihat kepintaran Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dia berkata, berkata Aisyah, qultu ya Rasulullah, saya berkata wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah, bagaimana dibenamkan dari awal mereka sampai kepada akhirnya, padahal di situ aswaquhum ini dari kata-kata suq, artinya pasar, suq, aswaq jamaknya. Di antara ulama tafsir mengartikannya ahlu aswaq, yaitu orang-orang yang datang ke pasar, baik itu untuk menjual atau untuk membeli. Wa fihim aswaquhum, dan di sana ada orang-orang yang datang ke pasar untuk menjual atau untuk membeli. Wa man laisa minhum, dan mungkin juga ada yang sekedar melihat-lihat, ada yang tidak bagian dari mereka. Mungkin mereka melihat keramaian, kemudian mereka tidak tahu ada apa gerangan di situ. Dan ini menunjukkan bahwasanya tentara yang datang untuk menghancurkan Ka'bah di dalam hadis ini, mereka adalah tentara yang sangat besar. Sampai mereka membuat pasar, sampai orang pun datang berjual dan membeli, melakukan jual beli dengan tentara tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya tentara ini adalah tentara yang sangat besar. Kemudian juga pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Dan pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya Aisyah adalah seseorang yang sangat pintar, seseorang yang sangat cerdas. Dan bagaimana beliau tidak cerdas? Karena beliau dibina oleh Rasulullah SAW. Bayangkan ketika Rasulullah SAW meninggal, umur Aisyah masih 18 tahun. Kita bayangkan dengan anak-anak atau perempuan di zaman sekarang yang umurnya 18 tahun. Mungkin untuk memilih baju, untuk ke pasar atau yang lain-lain mungkin mereka belum bisa. Atau untuk membuat kopi segala untuk ayahnya mungkin masih cangguang. Akan tetapi Aisyah adalah seseorang yang pintar. Cukuplah kepintaran Aisyah ketika terjadi hadisul ifk, terjadi berita fitnah yang mengatakan Aisyah berzina dengan Safwan, yang mana umur Aisyah ketika itu baru 13 tahun. Dan berita itu tidak hanya menggoncang Aisyah, bahkan menggoncang seluruh kota Madinah. Namun dia sanggup dengan tegar
menahan atau menghadapi fitnah ini. Bagaimana seseorang yang dia adalah seseorang perempuan yang baik, seorang perempuan yang soleh, istri Rasulullah SAW, kemudian seluruh kota Madinah mereka memiliki rahasia umum yang mengatakan bahwasanya Aisyah berzina dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dan beliau tidak marah. Beliau ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah berita yang disebarkan oleh manusia ini benar? Kalau seandainya benar, maka bertobatlah kepada Allah wahai Aisyah, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua tobat, kata Rasulullah. Kemudian ketika itu Aisyah hanya menangis. Kemudian beliau sebelumnya ketika mendengar ini dari pembantunya, beliau menangis selama 3 hari katanya. 3 hari 3 malam beliau menangis. Ketika Rasulullah menyebutkan hal ini kepadanya, rasanya semuanya bergoncang. Kemudian beliau berkata kepada bapaknya Abu Bakar, ya abati, ajib anni Rasulullah SAW, wahai bapakku, jawablah untuk saya apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Beliau tidak langsung marah kepada Rasulullah, beliau tidak langsung emosi, beliau tidak membentak-bentak dan yang lain-lainnya, padahal umurnya baru 13 tahun. Kemudian Abu Bakar juga mengatakan, ya bunayyati, wahai anakku, la adri bima zaujibu Rasulullah SAW, saya tidak tahu dengan apa saya akan menjawab Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan kepada ibunya, ya ummi, katanya, jawablah untuk saya Rasulullah SAW. Kemudian ibunya juga tidak tahu. Kemudian setelah itu barulah beliau mengatakan, la ajidu lakum illa ma qalahu Abu Yusuf li Yusuf, saya tidak mendapatkan suatu perkataan yang saya katakan kepada kalian kecuali perkataan Abu Yusuf kepada Yusuf, katanya. Kemudian dia mengatakan karena dia saking kagetnya, karena saking gemetarnya dia bahkan sampai lupa nama Abu Yusuf, katanya. Yaitu Yakub, dia sampai lupa nama Abu Yusuf, kemudian dia sebutkan dengan Abu Yusuf saja. Kemudian dia mengatakan, la ajidu lakum qaulan illa ma qalahu Abu Yusuf li Yusuf. Atau kepada anak-anaknya, saya tidak mendapatkan suatu perkataan yang bisa saya katakan kepada kalian kecuali perkataan yang dikatakan oleh bapaknya Yusuf kepada saudara-saudara Yusuf, li ikhwati Yusuf, kepada saudara-saudara Yusuf. Yang mana Yakub mengatakan, as-sabru jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Itu sabar itu lebih bagus dan Allah lah tempat penolong dari apa-apa yang kalian sifati, yaitu dari apa-apa yang kalian katakan. Inilah ya Aisyah radhiyallahu anha yang dibina oleh Rasulullah, yang dibina sebelumnya oleh bapaknya Abu Bakar dan Ummu Rumman. Seorang perempuan yang tegar, yang kuat, yang memiliki keimanan yang sangat bagus dan juga memiliki otak yang sangat cerdas. Beliau berkata, bagaimana bisa dimakan bumi, ditelan bumi dari awal sampai akhir tentara tersebut, padahal di sana ada orang-orang yang tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Dia hanya berniat untuk menjual atau untuk membeli. Mungkin pasar pindah ke sana karena tentara banyak. Kemudian orang-orang yang ingin membeli tentu mereka ke pasar. Atau ada juga orang-orang yang lain yang mengikut, umpamanya anak-anaknya, orang mengikut kepada orang-orang yang berjualan. Anaknya mengikut dan mereka tidak mengetahui bahwasanya tentara ini tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Tentu saja pertanyaan ini penting bagi kita. Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Wahai Rasulullah, bagaimana ditelan bumi dari awalnya sampai akhirnya? Wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Padahal di situ ada orang-orang yang mereka melakukan jual beli dan orang-orang yang selain mereka. Kemudian Nabi kita menjawab, qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyyatihim. Mereka akan ditelan dari awal sampai kepada akhirnya, kemudian mereka juga akan dibangkit sesuai dengan keadaan niat mereka masing-masing. Mereka dibangkit sesuai dengan niat mereka masing-masing. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menyuruh kita untuk
menjauhi fitnah. Di antara faedah hadis yang dapat kita ambil adalah bahwasanya tidak dibolehkan bagi kita untuk bercampur dengan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Karena apabila turun azab, maka azab tersebut akan meliputi semuanya, baik yang soleh maupun yang toleh, itu baik yang orangnya baik, orangnya bagus, maupun orang yang melakukan maksiat itu. Dan tidak akan selamat kecuali orang-orang yang muslih, kecuali orang-orang yang melakukan perbaikan. Adapun kalau seandainya dia baik untuk dirinya sendiri, maka hal ini tidak akan bermanfaat baginya di dalam menjaga keselamatan dari azab itu. Namun nanti di hari kiamat mereka akan dibangkit sesuai dengan niat masing-masing. Namun tentang masalah keselamatan dari azab yang akan menimpanya, maka semuanya akan diliputi atau akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Salim bin In Al-Hilali mengatakan fiqhul hadis yaitu fikih yang atau faedah-faedah fikih yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, at-taba'udu an ahli zulmi wat tahzir min mujalasatihim wa mujalasatil bughah wa nahwihim minal mubtilina li alla yanaluhu ma yu'aqibuna bih atau ma yu'aqabuna bih. Itu menjauhi orang-orang yang zalim, dan kita berusaha memberi jarak agar tidak duduk-duduk dengan mereka dan agar tidak bermajlis dengan orang-orang yang melampaui batas. Karena apabila kita bermajlis atau dekat dengan mereka, maka iqab atau azab yang Allah sediakan untuk mereka apabila turun, maka juga akan meliputi semuanya. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah man katsara sawada qaumin fil ma'siyati mukhtaran fa innal isma wal uqubata yalhikuh. Siapa yang memperbanyak jumlah suatu kaum di dalam berbuat maksiat karena tidak terpaksa dia, berdasarkan pilihannya. Umpamanya ada orang yang berbuat maksiat kemudian dia jualan di situ, menyediakan, umpamanya banyak dia di situ menjual jagung bakar lah atau yang lain-lainnya atau permen karet. Namun kita mengetahui bahwasanya di tempat tersebut orang-orang melakukan maksiat. Kemudian makanan atau barang-barang yang dia jual ini adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan maksiat itu. Maka siapa yang melakukan hal-hal ini, memperbanyak jumlah orang-orang yang berbuat maksiat atau memberikan fasilitas kepada mereka, fa innal isma wal uqubata yalhikuh, maka sesungguhnya dosa dan iqab atau azab akan menimpa mereka juga. Akan menimpa mereka juga. Ini tentang masalah azabnya. Kemudian yang lainnya adalah al-a'malu tu'tabaru biniyatil amil. Amalan itu dia tergantung kepada niat orang yang melakukannya. Seperti yang tadi bahwasanya orang yang berdagang mungkin dia tidak mengetahui bahwasanya tentara ini tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Namun ketika azab datang, mereka juga hancur, mereka juga dihancurkan. Namun nanti di hari kiamat mereka akan dihisab sesuai dengan niatnya. Mereka umpamanya tidak senang kalau seandainya mereka tahu bahwasanya tentara ini tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah, mungkin mereka tidak mau untuk berdagang, untuk memberikan barang dagangannya kepada tentara itu, maka mereka akan dibangkit sesuai dengan niatnya nanti. Namun dari sisi azab semuanya akan Allah ratakan. Kemudian di antara fikih hadis yang dapat kita ambil di sini bahwasanya Rasulullah SAW memberikan kabar tentang hal yang gaib, sesuatu yang belum terjadi, dan kita wajib percaya dengan hal ini bahwasanya hal ini pasti terjadi suatu saat nanti. Suatu tentara berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Dan ketika mereka berada di suatu lahan yang kosong, maka
yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka ditelan oleh bumi dari awalnya sampai kepada akhirnya. Dan tentara ini adalah tentara yang banyak, yang bahkan di situ ada pasar, di situ ada orang yang menjual dan ada orang yang membeli. Kemudian kata Syekh Salim bin In Al-Hilali, wala yusawwisu ala zalika kaunuha waradat bi khabaril wahid as-sahih. Dan janganlah seseorang diberi was-was, dia menjadi pelin-pelan karena keadaan umpamanya hadis ini datang dari jalan ahad, itu hadisnya hadis ahad, namun dia adalah hadis yang sahih. Kemudian dia mengatakan fahuwa hujjatun indana fil aqaidi wal ahkamis syar'iyyah la farqa kama bayantuhu fi kitabi al adillatu was syawahid fi wujubil ahzi bi khabaril wahid fil ahkami wal aqaid. Maka khabar ahad dia adalah hujjah. Itu hadis ahad dia adalah hujjah, dia bisa dijadikan dasar pegangan di dalam agama kita selagi hadis ahad itu dia sahih. Dan dia bisa dijadikan hujjah baik itu dalam masalah akidah maupun di dalam masalah hukum-hukum fikih. Dan permasalahan tentang masalah hujjahnya atau kehujahan hadis ahad ini, kata Syekh Salim, saya jelaskan di dalam kitab saya Al-Adillatu was-Syawahid fi wujubil ahzi bi khabaril wahid fil ahkami wal aqaid. Itu dalil-dalil dan syahid-syahid yang menyatakan bahwasanya wajib mengambil sesuatu walaupun dia datang dari khabar yang ahad atau hadis ahad, baik itu di dalam masalah-masalah hukum ataupun dalam masalah-masalah akidah. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan suatu atau istaskala, mendapatkan sesuatu yang rumit yang tidak dia pahami bagaimana bisa dihukumi atau diberi azab semua mereka yang ada di situ, padahal di situ ada orang-orang yang tidak menginginkan agar Ka'bah dihancurkan. Kemudian juga di situ mungkin ada orang-orang yang tidak tahu apa-apa, yang dia hanya mengikut, dia melihat keramaian kemudian dia datang. Bagaimana bisa juga mendapatkan azab yang seperti ini? Kemudian Nabi kita menjelaskan bahwasanya mereka diliputi atau dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ketika berbangkit Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah suatu fitnah, takutlah akan azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim khusus saja. Namun kalau seandainya kita tidak menjelaskan kepada mereka, kita hanya baik sendiri, kita hanya soleh sendiri, maka azab akan Allah ta'mim, akan Allah umum. Itu disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik kepada orang yang soleh maupun kepada orang yang toleh. Jadi di sini nampak pentingnya dakwah, pentingnya seruan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak orang untuk berbuat baik, mencegah orang-orang dari perbuatan yang mungkar. Kalau seandainya tidak, maka azab akan merata kepada semuanya. Yang solat tetap bajunya solat, adapun yang berbuat maksiat di pediannya saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab yang meliputi semuanya. Dan bumi adalah tentara di antara tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Laut, ombak, angin, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak bergerak kecuali dengan izin Allah. Gempa tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Tsunami tidak akan terjadi kecuali karena kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita kira bahwasanya apa-apa yang ditimpakan atau apa-apa yang terjadi berupa tsunami atau gempa atau banjir dan yang lain-lainnya hanya disebabkan karena gejala alam semata. Semuanya adalah tentara di antara tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bumi bisa menelan manusia, yang mana bumi bisa bergoyang, yang mana angin bisa menerbangkan semua-muanya dan air laut bisa menerjang bahkan sampai menaikkan, menyebabkan kapal berada di atas bukit.
Di sini pentingnya dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan janganlah orang-orang yang apabila dinasihatkan oleh orang lain kemudian dia merasa berat, dia merasa marah. Kemudian ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya agama kita bukanlah agama personil semata. Agama kita adalah agama keluarga, agama kita adalah agama bermasyarakat, agama kita adalah agama berbangsa dan bernegara. Bahkan apabila kita berada di suatu lingkungan yang sangat jelek, maka kita disuruh untuk hijrah dari lingkungan tersebut. Kalau seandainya kita tidak bisa berdakwah di sana, kalau seandainya kita tidak sanggup untuk menyuruh orang berbuat baik atau melarang orang dari berbuat mungkar, kita yang lari dari tempat tersebut. Kalau tidak, maka kita akan ditimpa oleh azab yang tadi. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Janganlah dan takutlah kalian kepada fitnah, itu azab yang tidak hanya melanda orang-orang yang zalim secara khusus, namun semuanya akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya peran dai, dan sini pentingnya peran orang-orang yang menyeru, baik itu melalui media apa saja, baik itu di radio, baik itu di televisi, baik itu lewat tulisan, baik itu lewat lisan, baik itu lewat berbicara atau berbincang-bincang. Dan dakwah tidak harus di mimbar, dakwah tidak harus di atas meja atau di lewat radio dan lainnya, dan dakwah tidak harus di majelis-majelis seperti ini. Dakwah umpamanya bisa kita dengan berziarah kepada tetangga kita, kemudian kita bercerita, kemudian kita masukkan nilai-nilai agama. Kalau seandainya kita lihat ada yang mungkar yang mereka lakukan atau anak-anaknya, maka kita kasih nasihat kepada bapaknya, kepada ibunya, agar orang tuanya yang terlebih dahulu untuk mendidik anaknya. Dan tentunya hal ini dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang kasar. Dan dakwah memiliki teori-teori yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga juga dari hadis Ummul Mukminin Aisyah. Berkata Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah wa izastumfirtum famfiru, muttafaqun alaih. Dari Aisyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah sesudah Fathul Makkah. Walakin jihadun wa niyah, akan tetapi yang ada itu hanya jihad dan niat. Wa izastumfirtum famfiru, dan apabila kalian disuruh untuk keluar berjihad, maka keluarlah, maka berjihadlah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah fat. Maksudnya di sini tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah, setelah pembukaan kota Mekah atau pembebasan kota Mekah. Dan hijrah di sini dia tidak bersifat umum. Bukan berarti tidak, sama sekali tidak ada hijrah setelah Rasulullah SAW membuka kota Mekah kembali. Artinya bahwasanya tidak ada hijrah dari kota Mekah setelah kota itu dibuka. Adapun hijrah dia akan tetap ada sampai terbit matahari dari arah barat, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, yang mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah, tidak akan terputus hijrah itu, tidak akan habis hijrah sampai terputusnya pintu tobat. Wala tanqati'ut taubatu hatta takhrujas syamsu min maghribiha, dan tidak akan putus pintu tobat itu, dan tidak akan tertutup pintu tobat sampai terbit matahari dari arah barat. Jadi hijrah secara umum dia akan selalu ada sampai terbitnya matahari dari arah barat. Namun hijrah yang dikatakan oleh Nabi ini, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fatu Mekah, artinya berpindah dari kota Mekah. Karena kita ketahui bahwasanya Mekah
sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang kafir. Bahkan Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman kepada beliau dari golongan sahabat diusir oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka hijrah ke Ethiopia, ke Habsyah sebanyak 2 kali, kemudian hijrah ke Madinah. Mereka tinggalkan kampung halamannya, hartanya, rumahnya dan yang lain-lain, karena kota Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir. Kemudian sesudah itu pada tahun ke-8 hijrah, setelah Rasulullah SAW 8 tahun lamanya di Madinah, beliau datang dengan tentara yang banyak, sebanyak 10.000 pasukan. Beliau datang ke kota Mekah, membuka kota Mekah tanpa mendapatkan perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy, kecuali hanya beberapa kelompok yang mengangkat senjata kemudian dibasmi oleh Khalid bin Walid. Kemudian Nabi kita mengatakan la hijrata ba'dal fath. Gak ada hijrah lagi sesudah Fatu Mekah itu, karena kota Mekah telah menjadi diyar atau negara Islam, telah menjadi daerah kaum muslimin. Dan ini juga adalah tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Tanda-tanda kenabian Muhammad SAW yang mana beliau mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Gak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Artinya ini adalah sampai selama-lamanya, bahwasanya kota Mekah akan selalu menjadi negara muslim sampai nanti datang kehendak Allah Subhanahu wa taala atau datang hari kiamat nantinya. Jadi tidak ada hijrah setelah kota Mekah itu dibuka atau dibebaskan oleh Rasulullah SAW dari kafir Quraisy. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Akan tetapi yang ada itu hanya jihad dan niat. Itu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Allah. Kemudian juga niat untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat di sini maksudnya adalah niat yang soleh, niat yang baik untuk berjihad meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita mengatakan wa izastumfirtum famfiru, dan apabila kalian disuruh untuk keluar berperang, maka keluarlah berperang. Ini apabila disuruh keluar oleh waliul amr, oleh penguasa, oleh pemimpin. Wa izastumfirtum, dan apabila kalian disuruh oleh pemimpin untuk berperang, untuk berjihad, famfiru, maka berperanglah, berjihadlah. Dan hukum jihad yang disebutkan dalam hadis ini adalah wajib, fardu ain. Apabila pemimpin atau waliul amr menyuruh seseorang untuk berjihad atau menyuruh penduduknya untuk berjihad, maka wajib hukumnya untuk berjihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 38 dan 39. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian apabila dikatakan kepada kalian infiru fi sabilillah, keluarlah berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala, saqaltum ilal ard, kalian merasa berat untuk keluar. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kalian merasa ridho dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Tidakkah di balik jihad itu ada 2 kemenangan? Kalau kita tidak menang maka kita mendapatkan syahid. Kalau kita tidak mendapatkan kemenangan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, atau di baliknya juga ada ghanimah, maka kalau kita kalah maka kita mendapatkan syahid, yang mana balasan orang yang syahid ini adalah surga, yaitu jannah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kalian lebih ridha dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Jadi yang menjadi syahid di ayat ini, ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah. Kenapa kalian apabila dikatakan kepada kalian keluarlah ke jalan Allah? Siapa yang mengatakan ini? Pemimpin, penguasa. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, maksudnya yang mengatakan itu adalah penguasa. Infiru fi sabilillah saqaltum ilal ard. Jadi dari sini para ulama mengatakan bahwasanya apabila penguasa, pemimpin mengatakan berjihadlah di jalan Allah, keluarlah
maka wajib hukumnya untuk keluar atau untuk berjihad. Kemudian keadaan atau tempat kedua kapan jihad ini wajib. Yang kedua yaitu apabila musuh datang ke negara kita. Apabila musuh datang ke negeri kita, ingin untuk menguasai, ingin menjajah, ingin menghancurkan kita, maka wajib bagi kita semuanya untuk berperang. Baik laki-laki maupun perempuan yang sanggup untuk berperang. Walaupun hal ini tidak disuruh oleh pemimpin, namun wajib hukumnya bagi masing-masing. Apabila datang musuh untuk menyerang, untuk menjajah, maka wajib bagi kita semuanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini disebut dengan jihadun difa atau qitalud difa. Itu kita membentengi diri kita dari musuh. Namun Bapak dan kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat yang saya muliakan, niat kita untuk berperang melawan musuh-musuh yang datang itu adalah untuk menjaga negeri, untuk menjaga agama kita. Karena negara kita adalah negara Islam, kampung kita adalah kampung Islam. Ini adalah niat pertama kita berperang melawan mereka. Bayangkan kalau seandainya mereka, orang-orang tersebut menguasai kita. Bayangkan kalau seandainya mereka berhasil menjajah kita, apa kira-kira jadinya akidah anak cucu kita nantinya. Sekarang kita tidak dilarang untuk mengaji Al-Quran dan Sunnah, untuk membaca Al-Quran. TPA di mana-mana banyak anak-anak kecil belajar membaca Al-Quran, belajar Iqra, belajar huruf-huruf Arab, belajar bahasa Arab dan yang lain-lain. Kalau seandainya orang-orang kafir menguasai negara ini, maka semuanya akan berubah. Buku-buku akan diubah. Maka kita berjihad mengangkat senjata kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjaga agama. Bukan menjaga negara atau menjaga hasil budaya alam kita. Ini adalah yang kesekiannya. Namun tujuan utamanya adalah menjaga agama kita. Negara kita adalah negara Islam, dan kita tidak ingin negara ini berubah menjadi negara kafir, dikuasai oleh orang-orang. Masjid diubah menjadi tempat ibadah yang mungkin di situ ada sesembahan orang-orang kafir. Kita tidak inginkan itu. Kita lihat di Spanyol bagaimana sedihnya kita, masjid yang besar berubah menjadi gereja. Maka kalau seandainya Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kalau seandainya ketika orang kafir datang menyerang kita, kemudian kita melawan mereka, kita mendifa atau membentengi diri kita karena hanya ini adalah negara kita. Negara kita adalah negara yang kaya, sumber alamnya banyak. Maka kita tidak ubahnya dengan orang-orang kafir yang lainnya. Mereka apabila diperangi, mereka juga akan berperang melawan kita. Mereka apabila diperangi, mereka akan berperang melawan orang-orang yang memerangi mereka. Apa bedanya antara muslim dengan kafir? Namun kita berperang melawan orang yang memerangi kita, yang datang ke negara kita adalah untuk agama kita, untuk menyelamatkan akidah anak cucu kita, generasi-generasi selanjutnya, agar Islam ini tetap, agar nanti generasi sesudah kita tetap beribadah kepada Allah, tetap sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, agar anak-anak diajarkan Al-Quran, diajarkan sunnah, tidak diajarkan masalah kesyirikan, masalah kekufuran dan yang lain-lainnya. Jadi yang pertama tadi, jihad itu wajib adalah apabila diperintahkan oleh penguasa, waliul amr. Yang kedua, apabila musuh datang ke negeri kita. Kemudian yang ketiga, jihad itu wajib apabila seseorang sudah berada di barisan di medan perang. Dia sudah berhadapan dengan musuh. Umpamanya tidak sengaja keluar seseorang dengan beberapa, umpamanya kompi, dengan beberapa satu rombongan umpamanya keluar, kemudian ternyata di luar sana bertemu dengan musuh yang ingin menjajah negara. Pertemuan yang tidak disengaja, pertemuan yang mungkin tidak dikira sebelumnya, maka ketika pertemuan ini seseorang tidak dibolehkan untuk kembali. Apabila telah bertemu antara pasukan kita dengan pasukan musuh,
maka tidak boleh seseorang untuk membalikkan punggungnya kemudian dia lari dari medan perang. Bahkan hal ini termasuk kepada sab'ul mubiqat, di antara 7 dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka jangan kalian menghadapkan punggung kalian kepada mereka, yaitu melarikan diri. Bahkan Nabi kita mengatakan, at-tawalli yaumaz zahf minas sab'il mubiqat, bahwasanya berpaling dari medan tempur merupakan di antara 7 dosa-dosa besar. Kemudian keadaan yang keempat, kapan jihad itu diwajibkan, yaitu apabila seseorang itu dibutuhkan. Artinya seseorang itu dibutuhkan umpamanya di dalam memainkan senjata tertentu, dan tidak ada yang bisa memainkan senjata itu kecuali si fulan umpamanya, maka wajib bagi si fulan ini untuk berperang, dan haram baginya untuk tidak ikut di dalam berperang atau berjihad. Adapun di luar dari yang 4 ini, maka hukum jihad dia adalah fardu kifayah. Hukum jihad adalah fardu kifayah. Yang fardu ain apabila yang pertama apabila diperintahkan oleh penguasa atau waliul amr, yang kedua apabila dia ada di medan perang, kemudian yang ketiga apabila musuh datang ke negeri, kemudian yang keempat apabila seseorang itu dia ahli di dalam memainkan suatu senjata dan tidak ada orang lain yang bisa memainkan senjata tersebut. Jadi yang jihad dia adalah orang-orang yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah menjadi tinggi dan kalimat orang-orang kafir menjadi rendah. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW tentang laki-laki yang dia berperang dengan semangat. Ar-rajulu yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu saja'atan, dan ada yang berperang dengan sangat gagah berani. Wa yuqatil liyuriya makanahu, dan dia berperang agar orang-orang melihat sebenarnya seseorang ini posisinya di mana, agar orang-orang melihat kekuatannya, bahwasanya dia adalah seorang batol, seorang pahlawan, bahwasanya dia adalah seseorang yang sangat jago, kekuatannya sangat hebat. Kemudian laki-laki atau sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, ayu zalika fi sabilillah, maka mana di antara mereka ini yang di jalan Allah? Semuanya umpamanya turun ke medan perang, namun ada yang berperang karena keberanian saja, ada yang berperang karena tanah airnya, ada yang berperang karena dia ingin melihatkan kekuatannya kepada teman-temannya yang lain. Maka siapakah di antara mereka ini yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah, agar la ilaha illallah menjadi tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila orang kafir datang, umpamanya apabila musuh datang menyerang suatu negara muslim, maka niat kita yang pertama adalah untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menjaga generasi kita dari akidah Islam, untuk menjaga negeri kita dari bacaan azan, dari ayat Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW, agar hal ini tetap ada di negeri kita dan jangan masuk umpamanya trompet atau lonceng orang-orang kafir, atau dengungan orang-orang kafir, atau semboyannya orang-orang kafir yang akan membuat anak atau generasi-generasi selanjutnya tentu akan akidahnya akan porak-poranda. Jangankan negara kita dikuasai oleh orang-orang kafir, ketika kita merdeka, ketika negara kita berdaulat sendiri, dipimpin oleh orang-orang kita sendiri, mereka masih bisa untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang sifatnya sampah ke negara kita, ke pemuda kita, ke generasi muda kita. Maka kira-kira bagaimana apabila mereka yang menguasai semuanya negara ini?
apakah tidak lebih hancur daripada ini? Tentu jawabannya pasti lebih hancur lagi. Niat dia adalah sangat penting. Sebagaimana juga di hadis Aisyah yang pertama tadi, itu hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memasukkan suatu tentara yang sangat banyak ke dalam bumi. Namun nanti di hari kiamat dibangkit berdasarkan niatnya. Tentu niat di situ memiliki peranan yang sangat penting. Makanya hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam Babul Ikhlas wa Ihdarin Niyah, tentang masalah ikhlas dan mendatangkan niat. Makanya di antara para ulama mengatakan bahwasanya an-niyatu khairul minal amal, katanya. Bahwasanya niat seseorang itu, ada yang mengatakan niyatul mu'min a'zamu min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih besar daripada amalannya. Kemudian juga ulama lain mengatakan rubba amalin sagirin tu'azibuhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil dibesarkan, dia menjadi agung karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Dan betapa banyak juga amalan yang sangat besar, akan tetapi dia menjadi kerdil karena niat yang tidak benar. Maka niat dia adalah sesuatu yang sangat urgen. Dia adalah landasan yang paling utama. Bisa jadi seseorang diazab di atas dunia karena dia bermusyarakah, karena dia ikut dengan orang-orang yang berbuat zalim. Namun nanti di hari kiamat niatnya tadi membantunya. Dia hanya berniat untuk berjual beli. Dia mungkin hanya melihat-lihat. Akan tetapi ketika azab datang dia juga ikut hancur. Namun di hari kiamat niatnya tadi memberikan pengaruh yang sangat bagus untuknya. Demikianlah mungkin kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Yang pertama tentang masalah keutamaan perempuan yang paling utama. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, perbedaan para ulama tentang masalah 3 perempuan ini, dan di situ tidak termasuk ya orang-orang yang sebelumnya, yaitu Maryam atau Asyah istrinya Fir'aun. Berarti mereka yang 2 ini berada di bawah 3 perempuan ini, Khadijah, Aisyah atau Fatimah. Ya, sedangkan di situ walaupun ya disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ini menunjukkan juga bahwasanya Imra'atu Fir'aun juga adalah seorang perempuan yang mulia. Kemudian juga Maryam juga seorang perempuan yang mulia. Namun kemuliaan kedua perempuan itu tidak mengalahkan keutamaan Khadijah, Aisyah atau Fatimah. Kemudian masalah Yahudi dihancurkan. Ya, setahu ana bahwasanya Yahudi dihancurkan oleh kaum muslimin ya dengan pemimpinnya Imam Mahdi. Dengan pemimpinnya ya Al-Mahdi. Ada orang yang berselawat Al-Mahdi alaihi salam, berselawat kepada Al-Mahdi juga karena beliau adalah turunan Rasulullah min ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang ketiga? Ya, Ethiopia yang menghancurkan Ka'bah itu di akhir zaman. Dan di antara para ulama yang saya dengar, mereka mengatakan dan bisa jadi hal ini adalah sudah sangat dekat dengan kiamat itu sendiri. Dan sesudah itu nanti barulah muncul orang-orang yang disebut dengan sirarul khal, itu seburuk-buruk manusia yang mereka tidak tahu dengan Allah itu Allah, yang mereka tidak tahu, bahkan lafaz Allah pun mereka sudah tidak tahu. Adapun sebelum itu, maka ya orang-orang seperti ini, umpamanya tentara yang ini, maka dia beberapa masih ada yang mengatakan di antara para ulama, dia mengatakan bahwasanya dia adalah tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang mana Imam Mahdi pada waktu itu berlindung kepada Allah di Ka'bah, dan tentara ini ingin menghancurkan Ka'bah itu dan ingin menghancurkan kaum muslimin, Imam Mahdi dengan tentaranya. Wallahu alam mana yang benarnya. Namun orang-orang Ethiopia tadi, orang-orang Habsyah yang berhasil, yang juga disebutkan di dalam hadis Nabi yang lainnya bahwasanya mereka berhasil untuk menghancurkan Ka'bah, ini adalah berada di
akhir zaman banget, itu sudah sangat dekat dengan kiamat. Nah, ini wallahu a'la wa a'lam. Pak, saya mau bertanya, bolehkah dalam solat kita mematikan HP? Dan dalam kondisi apa saja yang bisa kita lakukan saat solat? Ya, ittifaq, sepakat para ulama atau ijma' para ulama ya, di zaman sekarang ini bahwasanya boleh untuk mematikan HP di dalam solat, dan dia tidak membatalkan solat. Dan bahkan bunyi HP yang terus-terusan mengganggu orang solat, maka matikan HP. Ya, kalau bisa matikan HP sebelum solat. Kalau dia berbunyi kita lupa, maka matikan ketika kita solat, dan dia tidak membatalkan solat. Rasulullah SAW ketika solat menggendong anaknya Zainab, menggendong anak Zainab, itu cucunya Rasulullah SAW, Umamah bintu Zainab. Rasulullah SAW menggendong cucunya. Kemudian ketika berdiri digendong, ketika ruku Rasulullah SAW menaruhnya di sampingnya. Kemudian ketika sujud juga dia masih ditaruh. Kemudian nanti ketika bangun dari sujud ke berdiri digendong lagi oleh Rasulullah SAW. Gerakan yang banyak daripada mematikan HP. Dia lebih banyak daripada mematikan HP, dan hal itu tidak membatalkan atau mengurangi nilai solatnya insyaallah. Dan dia bisa dan dalam kondisi apa saja yang bisa kita lakukan saat solat? Tentu yang paling lapang kondisinya tentu dalam keadaan berdiri mungkin, atau kalau dia berada di dalam kantong baju dalam keadaan duduk juga bisa. Dalam keadaan umpamanya juga duduk mungkin bisa agak berdiri sedikit, kemudian kita ambil, kita matikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa arti sorot daro islamin? Sorot daro Islam artinya menjadi negara Islam, menjadi daerah atau negeri Islam. Kemudian yang kedua, al-murad ikhlasul amali lillahi ta'ala. Al-murad artinya maksudnya atau yang dimaksudkan mengikhlaskan amal untuk Allah Ta'ala. Ikhlasul amali lillahi ta'ala, mengikhlaskan amal untuk Allah Ta'ala. Bahjatun Nazirin as-safhah 29. Oh, ini sumbernya kitab Bahjatun Nazirin halaman 29. Adakah hadis yang diriwayatkan dari istri Rasulullah selain Aisyah? Ada dari yang lainnya juga. Ada hadis dari ada hadis dari Hafsah, ada juga hadis dari Ummu Salamah dan dari istri-istri yang lainnya. Kalau ada, mohon contohnya Ustaz. Hadis dari Ummu Salamah umpamanya hadis yang mengatakan bahwasanya nuhriju fil id, itu kami mengeluarkan perempuan-perempuan pada hari Id, itu perawan-perawan, bahkan orang-orang yang haid juga keluar ke lapangan di hari Id. Itu hadis diriwayatkan dari Ummu Salamah. Atau hadis-hadis yang lainnya, hadis juga dari Zainab juga ada, Zainab bintu Jahsy, atau hadis mungkin dari Sofiyah. Ada banyak hadis dari istri Rasulullah SAW, namun yang paling banyak meriwayatkannya adalah Aisyah radhiyallahu anha wardoha. Jika tentara musuh yang datang menyerang kaum muslimin dengan jumlah yang amat besar dibanding kaum muslimin di daerah itu, apakah jihad tetap menjadi fardu ain? Di dalam keadaannya yang seperti ini jarang. Mungkin enggak pernah suatu tentara itu datang menyerang, kemudian menyerang suatu negara, kemudian tentara yang menyerang ini lebih banyak daripada penduduk negara tersebut. Kecuali umpamanya tentara Indonesia menyerang Timur umpamanya ya, negara yang kecil. Tetapi biasanya jumlah penduduk itu dia lebih banyak daripada musuh yang datang. Bagaimana, dengan apa mereka datang? Kan mereka pakai pesawat, pakai kapal atau pakai yang lain, memerlukan senjata, memerlukan peralatan atau alat-alat yang banyak daripada penduduk yang ada. Ini dia mungkin di waqi'nya, di kenyataannya jarang. Namun kalau ada, apakah jihad tetap menjadi fardu ain? Di dalam permasalahan ini bukan tentang masalah mungkin banyak atau enggaknya.
Yang pertama kali adalah tentang masalah zon kita. Bahwasanya kemudian dalam masalah perang dia tidak sesimpel itu. Bahwasanya datang si fulan secara tiba-tiba memerangi, tidak. Akan tetapi ada kabar, ada masalah sebelumnya. Ada masalah, kemudian ada kabar-kabar bahwasanya tentara itu datang. Kemudian hal itu dia memiliki mata-mata terlebih dahulu. Makanya suatu negara atau suatu pemimpin itu yang menjadi imatnya, yang menjadi tiangnya itu adalah tentara. Dan tentara ini, di antara tentara ini ada yang disebut dengan jasus mata-mata. Kalau tidak ada, maka ini bukanlah negara. Pemimpinnya bukanlah pemimpin. Nah, tujuan pemimpin ini memiliki mata-mata untuk mengetahui gerak lawan, untuk mengetahui kapan mereka mau menyerang, berapa jumlah tentara mereka. Dan dia mungkin tidak sesimpel yang kita bayangkan bahwasanya perang tiba-tiba datang satu helikopter besar ke Padang menghancurkan orang Padang, tidak. Jadi dia ini permasalahan perang, dia permasalahannya berat. Dia permasalahannya adalah antar negara. Tidak mungkin dibiarkan. Kalau seandainya umpamanya diserang suatu sudut negara diserang oleh beberapa tentara, kalau seandainya memang di sudut negara tersebut tidak ada tentara atau tentaranya sedikit, kemudian tidak ada bantuan dari pusat atau dari negara tetangganya atau dari daerah-daerah tetangganya, maka dibolehkan bagi mereka untuk meninggalkan daerah itu, kemudian mereka hijrah. Kemudian nanti mereka susun kekuatan, mereka perbanyak, mereka diperbantukan dengan senjata, kemudian mereka rebut kembali daerahnya itu. Tapi hal ini jarang terjadi biasanya, jarang terjadi. Biasanya kalau yang menyerang sudut itu biasanya itu mungkin hanya pemberontak kecil, penjahat yang dia sifatnya bukan perang penguasaan atau antar negara menguasai suatu negara, tidak, kan, tetapi mungkin hanya perampasan atau perampokan. Tetapi perang dia lebih besar dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum duduk di masjid, kita dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Setelah selesai sholat, kita keluar dari masjid untuk membeli sesuatu dan kembali lagi ke masjid. Apakah kita harus sholat tahiyatul masjid lagi? Ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, setiap kita kali masuk masjid, kalau kita keluar masuk lagi berarti sholat lagi. Dia kecuali umpamanya dia naik ke atas masih masjid, kemudian ke sini lagi, ya dia umpamanya tidak sholat. Kemudian juga masalah sholat tahiyatul masjid, apakah dia sunnah atau dia wajib, juga terjadi silang pendapat di antara para ulama, apakah dia wajib fardu atau dia sunnah muakkadah. Kemudian Nabi kita mengatakan bahwasanya la yusalli la yajlisu ahadukum fil masjid, ya tidaklah duduk salah seorang di antara kalian di masjid kecuali setelah sholat 2 rakaat. Bahkan ketika khutbah pun Rasulullah SAW menyuruh orang yang telat. Ketika Rasulullah khutbah, ada orang yang masuk ke masjid kemudian langsung duduk. Kemudian Nabi kita mengatakan, kum ya rajul wa sholli rakaatain. Berdirilah wahai laki-laki, kemudian sholatlah 2 rakaat. Begitu juga yang dilakukan oleh Umar ketika Utsman bin Affan terlambat datang Jumat. Utsman datang terlambat kemudian langsung duduk. Kemudian juga Umar menegurnya bahwasanya ya lebih kurang Umar mengatakan ala talambe langsung lo duduk. Kemudian Utsman menjawab, "Yo ambo ndak manga-manga. Ketika ambo dengar azan, ambo hanya berwuduk." Kata ambo berwuduk, kemudian ambo bersegera untuk datang ke masjid, kata Utsman bin Affan. Kemudian karena ilo de Umar sekali lagi. Anyu wudu pula kecik Umar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya guslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Akan tetapi dia enggak wajib. Wajib di situ dia sangat dianjurkan. Karena di dalam hadis yang lain Nabi kita mengatakan bahwasanya man tawaddoa yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat. Wa man iktasala fahuwa afdal.
siapa yang berwuduk pada hari Jumat, maka fabiha wa ni'mat, maka baginya kenikmatan. Wa man iktasal, dan siapa yang mandi, fa huwa afdal, maka hal itu dia lebih utama. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwasanya guslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi di hari Jumat itu dia wajib bagi setiap orang yang sudah dewasa. Bagi setiap orang yang sudah dewasa. Namun para ulama ketika mengumpulkan riwayat-riwayat tentang masalah mandi Jumat, mereka mengatakan bahwasanya mandi Jumat itu hanya sunnah muakkadah. Ustaz, bolehkah sujud tilawah jika belum berwudu dan tidak menutup aurat? Misalnya hanya pakai baju kaos dan rok pendek. Ya, di sini juga setahu ana ada khilaf di antara para ulama tentang masalah sujud tilawah. Kemudian sujud tilawah, apakah dia bagian dari solat atau tidak? Apakah dia termasuk kepada solat atau tidak? Kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya sujud tilawah ini dia tidak sama dengan hukum solat. Dia tidak sama dengan hukum solat. Kalau seandainya hukumnya sama dengan solat atau dia adalah bagian dari solat, maka di situ diwajibkan bersuci dan juga menutup aurat. Namun yang dirojihkan, yang dikuatkan oleh banyak para ulama bahwasanya sujud tilawah ini dibolehkan dalam keadaan tidak suci dan juga dalam keadaan tidak menutup aurat. Hanya umpamanya menutup atau berpakaian biasa, umpamanya perempuan, tangannya atau lengannya kelihatan, atau mungkin betisnya kelihatan, atau mungkin rambutnya kelihatan. Dan sujud tilawah, di antara orang ada yang salah juga di dalam masalah sujud tilawah ini. Sujud tilawah itu dia apabila seseorang yang mendengarkan seseorang membaca ayat sajadah itu, kemudian orang yang membaca ini tidak sujud, maka tidak sunnah bagi orang yang mendengar juga untuk sujud. Namun apabila orang yang membacanya sujud, sunnah bagi orang yang mendengar untuk sujud. Nah, sebagian orang ketika seseorang membaca ayat sajadah, kemudian orang tersebut tidak sujud, nah yang mendengar tahu bahwasanya ayat itu ayat sajadah, kemudian dia ikut sujud. Maka hal ini dia tidak dikuatkan oleh para ulama. Yang kuatnya seperti yang tadi bahwasanya dia sunnah apabila orang yang membacanya, dia sunnah bagi orang yang mendengarkan apabila orang yang membaca ayat tersebut sujud, apabila orang yang membaca ayat tersebut sujud. Jika sujud tilawah dalam solat, apakah saat bangkit dari sujud disunahkan duduk istirahat seperti duduk istirahat perpindahan rakaat, dan disunahkan takbir? Tentang masalah sunnahnya duduk istirahat dari sujud ke takbir juga para ulama berbeda pendapat, baik itu di dalam solat maupun juga dia termasuk di dalam sujud tilawah ini juga. Ketika di dalam solat, apakah lebih utama duduk istirahat setelah sujud dari bangkit atau langsung? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya dia adalah sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, dan dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah langsung dari sujud ke berdiri tanpa duduk istirahat. Kemudian Rasulullah juga pernah dari sujud duduk sebentar kemudian berdiri. Syekhul Islam mengatakan bahwasanya dia adalah sesuai dengan kebutuhan atau keadaan orang tersebut. Ketika paruhnya agak gadang, ketika mulailah berumur kaki pun agak pamanek, maka hanya duduk dulu, kemudiannya baru tagak. Mungkin orang yang masih ringan, masih muda, dari sujud inyo katagak ringan inyo dan tidak memberatkan, dan tidak lo sasak nafasnya ketika lah tagak. Biko ada orang dari sujud ke tagak, biko lapaya manguk. Maka Syekhul Islam mengatakan bahwasanya ini adalah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hajat. Kemudian apakah disunahkan takbir ketika di dalam solat sujud tilawah itu? Pendapat yang terkuat mengatakan bahwasanya dia disunahkan takbir baik ketika sujud maupun ketika berdiri. Walaupun tidak ada riwayatnya, namun diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya di dalam solat itu setiap gerakan ada takbir yang disebut dengan takbirul intiqal. Takbir seseorang berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Kalau tidak, umpamanya seseorang imam dia ketika membaca ayat sajadah kemudian makmum tidak tahu, umpamanya ibu-ibu di belakang tidak tahu kalau itu ayat sajadah,
imam lah sujud kiranya ibu-ibu tagak joleh. Maka disunahkan adanya takbir. Yang takbir ini dia adalah perpindahan dari satu gerakan, tanda perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Nah, disebut dengan takbiratul intiqal. Dan semuanya gerakan kita dalam solat ketika berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain ditandai dengan takbir, kecuali dari ruku ke berdiri, yaitu ketika i'tidal. Kita membaca Sami Allahu liman hamidah, semuanya dengan Allahu Akbar. Dan ditutup dengan salam. Ya, jadi para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kuat, ya, memang dalil atau hadis yang menjelaskan tentang takbir ketika sujud tilawah dalam solat atau ketika berdirinya tidak ada. Namun berdasarkan keumuman hadis bahwasanya gerakan Rasulullah itu dia dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya dalam solat ada isyaratnya, ada tandanya. Itu tandai dengan takbir yang disebut dengan takbiratul intiqal. Bagaimana adab meminta izin saat kajian sedang berlangsung, Ustadz? Ya, dia hanya ucapkan salam, ya, kemudian duduk di tempat yang kelihatan kosong, kemudian jangan duduk di belakang. Hadis yang di Imam Bukhari. Hadis yang di Imam Bukhari bahwasanya datang 3 orang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a salah satu nafar, kata dibawakan oleh Imam Bukhari ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam riwayat lain mengatakan bahwasanya salam, kemudian salah seorang melihat ada furjah, ada yang kosong, kemudian dia duduk di situ mendengarkan Rasulullah SAW. Kemudian yang lainnya malu, kemudian dia duduk di belakang. Yang lainnya berpaling, kemudian Allah pun berpaling dari orang tersebut. Dia berpaling, kemudian ilmu dan juga Allah berpaling dari orang tersebut. Kata Rasulullah SAW, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, di dalam Kitabul Ilm. Di dalam Kitabul Ilm. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.